Persita Tangerang akhirnya kembali ke Liga 1 2020. Tapi jangan lengah, pendekar Cisadane perlu berhati-hati karena Liga 1 dikenal tidak ramah dengan tim yang baru promosi. Penting untuk diingat kalau riwayat Persita adalah riwayat kuda hitam. Video ini dipersembahkan oleh Pep Talk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, mahasiswa, komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja Instagram peptalk.jersey. Jatuh bangun sudah sering dirasakan oleh Persita Tangerang. Selama 6 tahun terakhir, Persita Tangerang berusaha mati-matian untuk bisa kembali bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan musim ini, mereka telah sampai. Sekarang, tugas Persita hanya satu, mempertahankan apa yang sudah mereka capai. Pada Liga 1 2020, Persita segera mengisi skuad dengan kekuatan anyar. Di bawah arahan pelatih Widodo Cahyono Putro, Persita merekrut pemain asing yang namanya belum terlalu familiar. Ada Eldan Hasanovic, Mateo Bustos, dan Tamirlan Kozubaev. Para pemain asing ini dikomandoi oleh pemain lokal berkualitas dan punya jam terbang yang tinggi. Persita Tangerang diantaranya berhasil mendapatkan Ricky Kayame, Dallin Doke, Samsul Arif, dan Hamka Hamzah. Jelas, dengan skuad yang dimiliki saat ini, Persita Tangerang tidak ingin numpang lewat begitu saja di Liga 1. Apalagi sejak 2 musim terakhir, Liga 1 memang dikenal tidak ramah dengan tim-tim promosi. Selalu ada saja tim promosi yang pada akhir musim finish menempati klasemen degradasi. Liga 1 2018 memakan korban PSMS Medan. Lalu di Liga 1 2019 ada Perseru Badak Lampung dan Kalteng Putra. Hal ini semestinya menjadi perhatian untuk para tim promosi, termasuk Persita Tangerang. Pendekar Cisadane jangan sampai kecolongan. Presiden Persita, Ahmed Ruli Zulfikar, sudah mengatakan kalau misi utama timnya saat ini tidak turun kasta ke kasta kedua. Finish di posisi 10 besar sudah bagus, syukur-syukur bisa sampai 5 besar. Persita perlu mengingat lagi, riwayat klub ini adalah riwayat kuda hitam. Kapten tim Hamka Hamzah pernah ditanya kenapa setuju bergabung dengan Persita Tangerang. Jawabannya berhasil memancing nostalgia. Dia memilih Persita Tangerang karena tim ini punya nama besar di bawah tahun 2010 dan pada saat itu menjadi tempat lahirnya pemain-pemain nasional. Ya, Hamka sedang bicara masa keemasan Persita Tangerang yang terjadi pada awal 2000-an. Semua diawali dari masuknya Benny Dolo sebagai pelatih untuk kedua kalinya. Bendol sebelumnya pernah 3 tahun menjadi pelatih Persita dari 95 sampai 98. Dia baru kembali pada musim 2001 setelah pergi ke Persema Manado dan sempat menjadi pelatih Timnas Indonesia. Bendol kembali ke Persita Tangerang membawa bibit muda yang saat itu ditemukan di Manado. Dia adalah Firman Utina. Bergabungnya Firman Utina melengkapi skuad Persita yang saat itu diisi oleh duet Ilham Jayakusuma dan Zainal Arif. Ketiga pemain ini menetaskan karirnya di Persita Tangerang sebelum akhirnya menjadi andalan di skuad Timnas Indonesia. Pada Liga Indonesia 2002, Persita menjadi kuda hitam yang mengejutkan. Saat itu, Liga masih menggunakan format 2 wilayah. Persita hanya tim di wilayah timur yang berusaha merangkak dari bawah. Namun, kejutan terjadi saat babak penyisihan grup dan berlanjut ke semifinal. Benny Dolo berhasil mengangkat semangat timnya sehingga Persita bisa melaju sampai ke partai puncak untuk melawan Petrokimia Putra. Sampai di sini, tidak ada yang menyangka kalau Persita bisa sampai final. Bertahun-tahun kemudian, Ilham Jayakusuma menyebut final Liga Indonesia 2002 sebagai cerita tersendiri di dalam hidupnya. Ilham Jayakusuma dinobatkan sebagai top skor dan pemain terbaik, lewat catatan 26 golnya dan juga peran yang krusial dalam membawa Persita meraih runner-up. Ya, pada partai final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persita gagal menjadi juara setelah kalah dengan skor 2-1. Lewat mekanisme perpanjangan waktu dan aturan golden goal.
Ilham Jayakusuma masih ingat kalau dia mencetak gol cepat untuk Persita di menit ke-1. Petrokimia membalas dengan gol Samuel Selby pada menit ke-73. Skor imbang bertahan sampai 90 menit. Namun sialnya, karena aturan Golden Goal, Petrokimia langsung dinyatakan sebagai juara setelah Yao Eloy mencetak gol pada menit ke-93. Kekalahan oleh sebuah gol yang tidak dapat dibalas meski waktu masih tersisa untuk Persita. Pada musim berikutnya, aturan Golden Goal di Liga Indonesia baru dinyatakan dihapus. Ini memang merugikan bagi Persita. Dalam sejarah klub sampai sekarang, runner-up Liga Indonesia 2002 dicatat sebagai prestasi terbaik yang dimiliki Persita. Selain skuad tangguh dan pelatih cerdas, faktor yang mendukung Persita bisa tampil mengesankan di musim itu adalah dukungan dari pemerintah Kota Tangerang. Semasa Muhammad Tamrin menjabat sebagai wali Kota Tangerang dari tahun 98 sampai 2003, banyak dana segar yang diberikan kepada pemain dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan. Namun selepas Tamrin lengser dari kursi jabatan, performa Persita ikut menurun. Kejatuhan Persita semakin nyata ketika pemerintah daerah dinyatakan dilarang terlibat dalam pengurusan klub pada 2011. Sementara Persita saat itu kesulitan mendapatkan sponsor. Situasi makin runyam karena ketika tahun 2012 Majelis Ulama Kota Tangerang melarang pertandingan sepak bola digelar di Stadion Benteng, kandang Persita Tangerang. Fatwa haram ini dikeluarkan setelah melihat tingkah laku pendukung Persita dan Persikota yang setiap laga derby selalu memicu tawuran. Tapi sekarang situasi Persita sudah lebih membaik. Terlihat dari tim yang sudah mendatangkan pemain sekelas Hamka Hanzah dan juga deretan sponsor yang terpampang di jersey Persita musim ini. Bahkan sebelum Liga 1 dimulai, Persita mengukir sejarah penting bagi klub. Persita menggunakan momentum kembalinya mereka di kompetisi tertinggi dengan meluncurkan perubahan logo dan maskot tim. Ini menjadi semacam upaya untuk mendorong Persita ke arah perubahan yang lebih baik.